Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ruswanto selaku tuan rumah yang telah memberikan waktu pada kita untuk pertimbulanan yang dilaksanakan setiap bulan di awal minggu pertama. Para RT 1 sampai dengan RT 10 yang pada malam hari ini sudah hadir, yang belum nampak RT 1, RT 4 ya, mungkin karena dia ada kesibukan. Satu ada acara tawakuf, RT 4 lagi memimpin tahlil, mungkin nanti menyusul kemudian. Bapak Keamanan Pak Sumana dan Badi Subak dan Badi Bowo yang pada malam ini juga turut hadir. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, tadi sudah singgung bahwasanya tinggal menghitung hari kita akan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Seperti pada tahun sebelumnya di wilayah RT itu diadakan siskamling. Kenapa diadakan siskamling? Di samping juga mungkin itu instruksi dari Bu Lurah agar setiap RW mengadakan siskamling, yang intinya agar tidak ada ruang gerak anak-anak kumpul-kumpul, tawuran dan lain sebagainya. Ini tujuan daripada siskamling. Kemudian nanti juga selain itu Pak RT segera membentuk satgas siskamling. Satu malam itu berapa orang, mungkin samalah seperti tahun lalu yang dimulai dari jam berapa sampai dengan menjelang sahur, itu pada intinya. Jadi program RT dan RW adalah pertama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita membentuk siskamling agar wilayah kita menjadi aman, tentram dan damai. Walaupun itu sudah berlalu waktu tahun sebelumnya, alhamdulillah sepertinya kalau kita aman-aman saja. Ya, kalau di daerah lain mungkin kita nggak tahu juga ya. Itu masalah siskamling. Nanti Pak RT tinggal membentuk personil yang akan ditugaskan untuk tugas siskamling. Kemudian juga yang kedua, nanti di bulan Ramadan ini ada beberapa giat. Giat yang pertama yang sifatnya sosial. Mungkin ada yang pertama adalah nanti kita akan mendapat map GAR. Apa itu GAR, Pak? Gerakan Aksi Ramadan ya. GAR atau Gerakan Ramadan itu sudah pasti setiap bulan kita RT akan diberikan itu. Entah nanti apa minggu pertama di bulan Ramadan atau minggu kedua, tinggal menunggu hasilnya, tinggal menunggu kirimannya. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya? Enggak, ini masih sehubungan dengan sosial. Karena di Masjid Al-Barkah sudah dibentuk kegiatan dalam rangka menyongsong Ramadan. Di antaranya adalah pertama takjil harian, yang kedua adalah buka bersama. Nah, ini di sini kemarin sudah ditentukan untuk buka bersama RW, pengurus masjid dan RT dan jamaah serta remaja serta masyarakat itu sudah dijadwalkan pada rapat yang tahun kemarinnya itu untuk tanggal 1 Maret, tanggal 8 Maret dan tanggal 15 Maret. Jadi ada 3 kali acara buka bersama yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Barokah. Nah, untuk tanggal 1 nanti itu dikoordinir oleh RT 1, RT 2, dan RT 3 itu tanggal 1 Maret. Ya, kemudian untuk tanggal 8 Maretnya RT 4, 5, dan 6 gabungan juga ya. Kemudian untuk terakhirnya tanggal 15 sebelum Lebaran itu tanggal 7, 8, dan 9 kemungkinan nanti akan diadakan pemberian santunan untuk para yatim yang ada di wilayah RW 1 Kertodong. Karena mengingat ini ada dua giat sosial, nanti jangan sampai memberatkan warga. Umpamanya Pak RT hari ini mencari gerakan GAR, belum selesai timbul lagi list dari masjid. Jadi oleh karena itu mohon nanti bisa diatur pengaturan jadwal penarikan ke warga supaya warga itu kok uang lagi ya, jangan sampai seperti itulah.
Dan ingat, ini kan bukannya sifatnya hura-hura. Kalau untuk sosial ya Ramadan itu nanti yang mengalihkan adalah di kelurahan dan nanti akan transfer ke Basis. Kalau untuk masjid nanti dikoordinir oleh Pak RT 02 yaitu Pak Nurul Husain, dan mungkin tadi beliau sudah membuat proposalnya, dan mungkin nanti di minggu kedua bulan Februari itu proposal sudah diserahkan kepada Pak RT, dan nanti bagaimana Pak RT mengaturnya untuk mencari dana dalam rangka persiapan buka puasa bersama yang memang kita jadwalkan di 3 minggu itu, tanggal 1, 8, dan tanggal 9. Itu masalah bukber. Dan juga nanti selain itu juga ada lagi namanya zakat fitrah dan mal. Itu juga mungkin berkaitan. Ada GAR, ada list edaran takjil apa buka bersama, dan terakhir adalah zakat. Nah ini nanti bagaimana caranya Pak RT mengatur waktunya supaya tidak. Kalau mungkin kalau zakat itu kan kewajiban ya, serasa nggak ada pertanyaan lah. Nah untuk zakat mal itu nanti Pak RT bisa mendatanya dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30. Boleh di awal Ramadan, terakhir sebelum kita kumpul di Masjid Jami Al Barakah. Ini diatur oleh Pak Nurul Husain karena beliau sebagai ketua panitia zakat fitrah dan zakat mal. Itu. Jadi makanya mungkin nanti minggu-minggu kedua atau minggu pertama ini sebelum masuk Ramadan itu jadwal sudah bisa disampaikan kepada Pak RT, dan nanti Pak RT akan mengatur mana nih duluan yang kita laksanakan. Syukur-syukur kalau garnya belakangan ya duluan lah list masjid dan zakat fitrah. Kalau zakat kan baru mendata dulu. Ya syukur-syukur pasti data langsung menaikkan muzakinya. Nah itu untuk zakat fitrah. Nah untuk ambil RT itu boleh mendata di awal-awal ataupun di pertengahan ya. Yang penting bisa pengaturannya itu diatur oleh Pak RT dan juga ambil RT-nya. Dan juga untuk di masjidnya sudah di standby di awal. Jadi kita jangan terlambat. Yang namanya zakat fitrah itu kan dia mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan. Itu ketentuan zakat fitrah, batasnya. Masih bisa malam takbiran, masih bisa sebelum sholat Idul Fitri. Itulah ketentuan zakat fitrah. Jadi umpamanya nanti kalau di masjid sudah ada yang standby, ya siapa tahu nanti ada umpamanya maaf Bang Gojek mau Pak saya mau zakat nih untuk saya dulu satu nyicil. Besok dia ambil lagi Pak untuk anak saya nyicil, Pak untuk bini saya. Nah itu bisa meringankan orang-orang seperti itu. Mungkin kalau sekaligus apa terlalu berat dan lain sebagainya. Dan untuk ketentuannya sudah disepakati Rp50.000 per muzaki, sama dengan Nahdlatul Ulama juga sudah menentukan bahwasanya ketentuan zakat fitrah sudah ditentukan sebesar Rp50.000 per muzaki. Beras tetap sama 3,5 liter. Kenapa 50.000? Itu diambil per liternya 14.000. Kalau 14.000 kali 3 berarti 42. 14 bagi 2 7 berarti 49. Genapin jadi 50.000 pas. Jadi sama dengan seperti tahun lalu. Tuh, untuk zakat fitrah ya. Nanti kalau memang kurang jelas bisa ditanyakan dengan panitia. Yang berikutnya yang tidak kalah menariknya nih Pak, ini kita baru saja selesai diacak-acak pertama saluran air, belum kelar ditimpa lagi PAM ya. PAM memang si PAM-nya kerjanya nggak begitu lorok ya, karena dia separas kotak lain dengan air menperuk timbang pur tinggal. Nah ini yang menyebabkan jalan jadi becek. Tadi kalau PAM ini sepertinya agak rapi karena personilnya cukup banyak. Nah untuk PAM ini mohon kepada Bapak Ketua RT untuk memantau wilayahnya yang lokasinya ada galian PAM. Dan nanti jangan sampai nanti ketika diuruk asal nguruk aja, nggak dipemper lagi, nggak diisi dengan puin-puin atau dengan aspal, karena perjanjian dari pihak vendor itu adalah sesuai dengan yang ada. Kalau awalnya aspal kembali ke aspal, yang awalnya cor kembali ke cor, yang awalnya testeran kembali ke testeran. Oleh karena itu nanti kepada Pak RT
terutama ini Pak RT 1, 2, 8, dan 6 karena ini wilayahnya yang digali untuk saluran pipa air pump. Jadi kita bolehlah rewel karena ini bukan musrembang Pak. Kalau musrembang mungkin kita kawal ya, kita kawal ada lalinnya. Sekarang kan dia nggak minta, ya terserah mau macet kayak mau enggak terserah dia. Ini dia ngatur sendiri ya. Dia kepada saya cuma lapor, Pak hari ini mau ada pekerjaan penggalian, ya silakan, ya gitu aja, nggak ada apa lagi. Ya. Jadi mohon pengertiannya jangan sangkan gua Pak enggak ya. Jadi pada prinsipnya itu yang namanya Ahmad yang sudah saya kasihkan nomor HP-nya itu, dia itu adalah petugas daripada penggalian tanah lubang-lubang pam itu. Namanya Ahmad, nomornya 0821 7768 dan 5457. Ini sudah saya ke PRT. Kalau ada hal-hal yang kurang istilahnya pas gitu, Pak RT boleh berhak menegur ya, menegur, Pak ini kurang dalam, Pak ini kurang tinggi dan sebagainya. Jadi kita wajib menegur ya itu. Sampai nanti warga marah-marah, ini belum kelar, ini berantakan lagi ya. Karena kalau saya lihat Pak di RW lain sama sih Pak, kayaknya apa namanya itu galiannya pada mendem, ambles. Iya. Nggak apa namanya belum padat Pak. Nggak padat itunya, lempernya asal-asalan. Makanya kemarin tuh RW 8 amuk dia di kelurahan. Dan itu saya bongkar nanti tuh, saya alih lagi, ya, gali lagi, baru kerjain. Enak aja, awalnya bagus beton, beton masih mendem. Itu ngeri Pak, takutnya nanti anak-anak naik sepeda, motor, bujlak, terbalik dan sebagainya. Nah itu masalah PAM ya. Jadi tolong nanti Pak RT kepada Pak RT tadi 1, 2, 8, dan 6 awasi. Ya awasi saja ya, cuman kita negor ya, dalam negor. Kemarin kalau saya lihat tuh waktu hari apa itu kumpul tuh para pemborongnya nggak ngerti banyak banget ya itu. Kemudian yang berikutnya ini masalah kemarin Pramusrembang. Kemarin saya ikut rapat di Pramusrembang tanggal 12 hari Senin kalau nggak salah ya. Nah, itu alhamdulillah hampir keseluruhan pengajuan usulan dari R1 itu hampir terpenuhi. Hampir ya. Belum 100%. Dari mulai aspal itu kemarin sudah diteruskan, artinya dilanjutkan. Kemudian saluran air RT 289 diteruskan. Lanjutnya itu penambahan di RT 6 saluran air Pak ya. Ya, di RT 6. Di RT 6 itu disetujui. Oke. Artinya tinggal diteruskan ya. Ya. Yang berikutnya cermin. Nah, cermin ini ada 2 RT yang mengajukan, tapi yang ditolak RT 2 Pak. Iya. Alasannya karena mungkin kurang bagaimana kurang baik, nggak tahu juga. Ya, jadi kemarin bukan masalah ini, cuma pas penanamannya. Penempatannya Pak. Oh, penempatannya. Iya kan kakinya itu lebar sekitar 20 kali 20 Oh, gitu. iya. Jadi Ya. sebelah sini jalan gitu. Ya, jadi yang disetujui itu RT 7 tok di gang masjid 2 dan 3 Pak ya. Masalah. Itu yang terakhir hadro. Jadi 5 usulan yang diajukan oleh para RT dan RW itu alhamdulillah walaupun 1 tertolak tapi yang lainnya disetujui ataupun karena masih tanggal 11 saya akan ikut rapat lagi musrembang itu penentuan karena sudah artinya kalau yang lain baru pengajuan dari Kasatpel sudah di ACC setuju dan nanti di tingkat timur itu akan diolah lagi apakah ini layak atau tidak. Makanya itu nanti biasanya yang kayak gitu perlu dikawal-kawal Pak. Dikawal-kawal ini harus dapat. Makanya ini kebanyakan ini hari-hari ini orang-orang anggota DPRD itu pada turun ke bawah reses mau cari nama, cari dan sebagainya. Mungkin bisa nawarin, ntar gue yang ngebawa deh, gue nolong deh gitu ya. Kemarin kalau nggak salah itu ada 2 reses di RT 5 dan RT 1. Sebelumnya di RT 8 dari Partai Gerindra Parian. Kemudian di RT 5 itu
Pak Patih dan satu. Nah ini yang saya sesalkan, kenapa kok acaranya dadakan jam 10 malam Pak RT 5 rumah saya itu anak Yasin 10 malam baru laporan Pak besok pagi mau ada reses. Nah resesan dari Fatih katanya PKS mau ngapain, dia mau datang aja, lo kok baru sekarang mana suratnya nggak ada kan, lo kan begitu di sini nih kalau misalnya di Pak Imam begini di sini satu, kedua di Yudi di Taman Obat itu Bu Lurah sampai marah sama saya, pokoknya gimana sih ini Pak RW? Enggak, saya nggak tahu Bu, orang jam 10 udah datang laporan ke saya panitianya, lain kali jangan begitu katanya. Akhirnya dia kalang kabut tuh, rapat Bos Kembang belum kelar, cabut pula tuh jam 10 ya langsung ke DS 1. Kalau RT 5 saya diwakili Pak Iqbal nih, ya alhamdulillah ada wakilan lah. Nah kalau di RT 1 Pak LM Pak hadir tuh sama Bu Lurah sama orang kecamatan. Itu kayak orang bakaran jenggot Pak Ali ya. Ya kok kayak gimana gitu, ini soalnya yang datang kan bukan sembarangan orang DPRD, karena kalau dia salah-salah bisa kena ininya. Akhirnya makanya dia tinggalin tuh Musrembang, langsung dia angkat kaki pergi ke, kalau dia tes 5 mungkin dia tinggal kejar, dia kejar dia 1 supaya nanti bisa kelihatan oleh dari ada pihak bulan ada. Nah itu. Jadi mohon nanti kalau ada warganya yang barangkali ingin didatangi oleh pihak DPRD, sebaiknya jauh-jauh hari bersurat laporan supaya nanti supaya siap, warga juga siap. Kalau kemarin tuh nggak ada pakai undangan tuh, tulisan semua sama kayak di ETA 8, ETA 9 itu. Ya? Ke saya itu jam 8. Saya jam 10 Pak, ini tuh. Kalau di RT 8 Pak, kalau di RT 8 itu bukan reses Pak, itu sosialisasi perda tentang sampah. Oh, iya. Nah itu tanpa undangan, makanya saya kan sama Pak Jaya itu agak nyolot kan. Ini undangan kok cuma pakai omongan, enggak. Kalau kita bukan reses Pak, kita sosialisasi masalah perda doang bilang gitu. Emang kita tanpa ada undangan. Tapi dari panitianya ngumumin Bapak Pak ya. Saya ngumumin ke Pak RW. Yang datang ya 2 hari sebelumnya. Nah itu 2 hari sebelumnya udah datang Pak RW. Itu aja Pak. Ya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, nah ini nih masalah posko terpadu dari Polda Metro Jaya yang pada tahun ini RS1 apa namanya ketempatan. Ini sekali yang bicara Pak Wahyu. Pak Marna bisa ngomong nggak Pak Marna? Pak Marna. Saya kasih penjelasan. Bisa ini nggak nerangin masalah pos terpadu nih? Yang dari Polda. Dari Polda. Sedikit lah apa lagi? Ya, gimana ya Pak ya? Iya Ya, lagi. gitu aja udah, polisi jaga keamanan aja. Oh gitu aja. Iya, biasa. Udah. Menurut tugasnya dia, Gitu. dulu udah dapatin kita kan di posin. Jadi Iya. lanjutin ya Pak. Itu aja. Iya udah. Ya udah. Jadi aman-aman aja ya. Aman. Soalnya begini juga nggak tahu Pak Tarmin kan nggak jelas hari ini yang tugas RW berapa, nggak jelas. Kalau malah yang paling banyak tuh RW 1 ada Iya. 4.000. Di RW cuma RW 9 doang kayaknya yang nongol Dodi sama yang lainnya nggak tahu itu. Dari RW 3 nggak ada, 2 juga nggak ada, 4 tahu lah komplek ya, 5 komplek, 6 komplek, 9 komplek, 8 juga yang dekat nggak jelas, 9 datang sendiri. 10 apalagi, 11 apalagi tetangga sebelah enggak, 12 juga sama. Jadi kayaknya itu yang dibebanin ya satu. Udahlah, yang penting kita apa adanya aja, sudah mempersiapkan sampai ya. Jadi kemarin kan Pak siapa nih? Pak Tarmin ya. Pak Tarmin kan menginformasikan kepada kita tuh waktu kumpul di kemarin. Dasarnya tuh dia tuh kayaknya memburu kita supaya buru-buru apa namanya nama-namanya dia dimasukin. Nama personil. Nama personil, dia bilang ini cuma di atas kertas aja supaya ada ajuan gitu. Komandan. Jadi katanya mau ada insentifnya juga. Makanya kita bagi tuh semuanya di RT. RT semuanya ada tuh nama-namanya, tapi itu di atas kertas aja. Jadi sebenarnya saya tuh mengajukan 4 grup di RW 01 ya, kalau emang ada insentifnya kan bisa buat tambah juga, tapi kalau emang nggak ada ya terserah bapak gitu kan. Tapi pada akhirnya itu
dari Pak Tarminnya ke kepalanya sudah disetujui katanya. Akhirnya Disetujui apanya nih? itu nama-namanya yang masuk. Berarti intensif juga dong. Kalau insentif nggak tahu Pak. Namanya doang masuk. Namanya udah dimasukin ternyata kan kita janjinya kan cuma di atas atas saja. Nominalnya berapa? Misalkan. Nggak ada itu, nggak ada Pak. Nggak ada, belum ada kejelasan. Pokoknya ya, Wah, cari muka doang. kayak gitu aja Pak RW. Dilanjut Pak RW. Ya baiklah, untuk apa namanya pos terpadu kita jalani apa adanya ya sesuai dengan kemampuan kita ya itu. Baik, kita lanjut sedikit lagi. Ini masuk kepada keamanan Pak nih, bukan Pak Pimpin kali ini, Pak Maman bukan ya. Ini kayaknya di lingkungan kita ini sudah mulai nggak aman nih. Dalam artian kemarin di wilayah RT 4 di rumahnya Pak Jem almarhum Bu Ida itu kemalingan Pak jam 4 sore. Itu yang diambil pertama TV, kemudian tabung gas dan pedang samurai. Yang dia pikir ini bukan tabung gas ataupun TV, tapi pedang samurai karena itu dijawab dari kepolisian. Makanya dia cepat-cepat lapor ke Polsek supaya nanti jangan sampai ada hal-hal yang bagaimana. Yang penting sudah lapor, takut yang nanti itu pedang itu digunakan untuk tawuran, ketangkep, kebaca itu pedang dari polisi, nggak ketahuan. Ya makanya Bu Ida kemarin diantar sama Bang Omeng itu yang pernah duduk ke Polsek untuk melaporkan kejadian maling di sore hari, kira-kira menjelang asar lah ya itu. Sampai warga juga nggak tahu waktu itu mungkin kondisi hujan atau bagaimana ya nggak tahu. Memang itu rumahnya selalu sepi Pak, itu rumah tuh kosong terus Bu Ida. Nanti kalau hari-hari dia kadang di rumah anaknya di Celodong Mbak katanya, baru dia pulang seminggu sekali hari Sabtu atau hari Jumat. Nah itu Mbak kebetulan masuknya dari jendela samping. Sampingnya almarhum Matiji itu ada gang sempit. Nah disitulah dia compel. Karena di situ nggak dikunci tuh kacanya. Dia sampai injek-injek tempat tidurnya. Mungkin dia mau ngacak-ngacak apa-apa nggak dapet. Bahkan yang ditinggal itu adalah kompor gas nggak dibawa. Kemudian ada kopi sama supermi dari pas bawa, tapi dia mesti karung. Udah dikarungin tinggal manggul. Nah itu akhirnya Pak RT 4 itu berkesimpulan, oh ini sih mungkin pemulung. Tapi kalau kata orang lain sebelah itu bukan pemulung Pak. Bapak tahu kalau juga memulung ya mungkin dia tahu kali orang-orangnya gitu ya. Nah oleh karena itu untung aja Bu Ida segera cepat lapor ke kepolisian. Jadi walaupun tuh polisi nggak sampai sempat datang ke lokasi untuk mengecek. Kemudian nggak saya dengar katanya nih di Posyandu kena juga Pak Wana ya? Ya, Posyandu yang naruh-naruh alat Posyandu di SDM itu sempat masukkan orang yang dikenal, masukkan lewat jendela yang diikat, mungkin dia masuk bagaimana nggak tahu. Katanya ini yang diambil cuma duit doang Pak ya? Iya. 40.000. Untung aja ada alat-alat tes Posyandu tuh nggak dibawa. Itu saya tahu info dari Bu Indah Posyandu BP2. Alhamdulillah. Jadi walaupun hanya uang yang diambil, tapi kita ngeri juga lama-lama karena itu adalah alat kesehatan yang dimiliki oleh Posyandu dan Puskesmas. Nah, itu masalah keamanan dan sebagainya. Barangkali hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Pak RT. Ya, tapi jangan banyak-banyak pertanyaannya. Kita sepakat jam 9 lebih please. Ya, kita sepakat aja. Ya, silakan. Dari RT 1, 2, 3 silakan bertanya. Bisa saya jawab, nggak bisa ditanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak RW, izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya satu aja sih. Ini terkait masalah saluran air kemarin ya Pak RW ya. Nah, saya udah koordinasi juga sih kemarin sama Pak Alek ya. Karena petugas dari kami ini nanya ini RT saya nih masalah honor ya, lalin nih.
Nah, kemarin saya langsung aja koordinasi dengan Pak Alek, terus Pak Alek juga mengatakan belum dibayar juga, ada belum dibayar sekitar berapa 15 atau 25 juta. Nah, terus suruh koordinasi ke Pak Khairil ya. Nah, saya juga koordinasi juga ke Pak Khairil. Nah, info beliau katanya udah koordinasi ke Pak LMK. Sebenarnya Pak LMK kalau ada enak ya kan menjawab, karena ini kan gak enak juga, udah hampir mau 2 bulan ya, mau masukin 2 bulan, jadi warga nanya gimana nanti arisan saya tanya. Itu aja Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk honor lalin, memang sih yang saya dengar katanya itu yang langsung warga sendiri, Imron. Pak, alhamdulillah sudah dibayar. Enggak ada ya dia kan nunggu juga. Ya udah, alhamdulillah kalau dibayar. Kalau masalah yang lainnya belum dibayar itu saya nggak tahu. Tapi mungkin nanti Bapak tanya lagi kepada yang bertugas, karena nggak mungkin lah, nggak akan sampai, karena itu menurut informasi semuanya yang tertunggak untuk lalin sudah terbayar semua. Jadi nanti Bapak silakan tanya kepada yang bertugas, udah dapat belum? Ya kalau dia syukur. Kalau belum dapat baru ditanyakan. Oke, ya. baik. Saja. Oke, baik. Ya. Entar saya tambahin Pak. Ya. Jangan sampai pokoknya dibayar belum. Kalau saya gini, pada waktu Pak LMK perjanjian dengan Pak Khairil, Pak LMK itu selalu koordinasi sama saya Pak. Apa pada dia? Ya. Saya bilang, saya diajak ketemu, saya bilang jangan saya bersama langsung. Nah selama ini yang nanyain tuh Bang Yaya Boai terus kan koordinasi. Oh belum boleh. Pada waktu ketemu, tahu saya itu udahlah diajak tuh Pak Wahyu sama bulan kemarin tuh Pak Yaya Boai sama Nopi kalau misalnya dijanjiin lah. Saya bilang biar Pak Wahyu nggak diam-diam terus, biar tahu nih soal kalinya Pak Khairil itu orang yang mana. Dijanjiin katanya kurang kan 4,5 juta. Iya. Katanya bulan itu akhir bulan itu dibayar 2 juta, awal bulan sih 2,5 juta. Terakhir minggu kemarin Pak Yaya Boai WA saya, boncos bang belum ada kabar nih. Lah, kayak gimana? Silakan ngomong ke Khairil, bilang gitu. Abang udah ketemu Khairil, gitu. Setahu saya itu Pak. Gitu. Jadi belum bayar? Belum kata ya. Imron kayaknya udah Imron. Imron. Ya 2 jutanya mungkin ya 2 jutanya udah 2 juta setengah belum. Belum. Kalau yang lain kan awal yang nggak tahu. Mungkin ya yang sisanya kali ya. Belum kan belum. Kalau udah bayar kita pasti Pak LMK udah ngomong. yang anterin gitu katanya. Belum kayaknya sih belum semua. Ya udah. Itu juga setahu saya juga katanya Pak Alek itu bilang itu yang alat berat itu juga itu belum dibayar. Alat berat itu belum berapa juta. Nah, itu makanya kemarin saya dengar dari Pak Alek, saya ngobrol malam itu alat berat itu unit semua itu ada yang belum terbayarkan semua itu. Sampai tukang-tukang juga belum. Itu lagi mana lalin dia aja yang utama belum dibayar tuh dia kok Gimana proyeknya itu? Ya lanjut. Ya. Dah. Ada lagi Pak? Masalah apa Pak? Ya. Ini Pak masalah salon air juga Pak ya, yang kemarin sudah di survei kan Pak ya sama Bu siapa yang kemarin ya? Yang Bu Eko. Yang Sembang itu Pak. Ini kan udah diukur panjangnya 190,3 meter Pak. Nah, 19. Nah, kendala kita tuh Pak yang meliputi 3 RT, RT 8, 2 sama 9. Kalau RT 8 sama RT 2 udah fix Pak ya kita kan. Nah, permasalahannya cuma di RT 9 ada satu warganya yang gimana ya, nggak tahu nanti RT 9 yang kita lah. Nah itu Pak, nah itu saya serahkan kepada RT 9. Sulitnya cari yang terbaik aja, jangan sampai apa yang kita usulkan nanti itu bakalan dibatalkan. Untuk kita ngajuin lagi agak susah kan Pak ya. Nah keduanya tuh tadi masalah masalah galian PAM Pak. Tadi setengah 9 itu depan Majelis Lalin baru dipilok. Nah saya tanya pengerjaannya kapan? Katanya belum tahu Pak. Nah nggak tahu, saya dapat terima WA dari Pak Marna lagi pengerjaan lah gitu. Ini gimana sih lagi? Nggak ada konfirmasi lah gitu. Nah itu Pak yang dari kontrakannya Haji Bowo. Nah itu kan agak maju Pak ya. Itu mobil kalau masuk itu bener-bener nggak dapet Pak. Akhirnya saya sama Pak Marna ya tadi Pak Marna ya. Nah itu agak komplain. Dalam arti itu galian itu tolong dimundurin lagi Pak, jangan ke terlalu depan. Nah tadi Pak Jai gue ngecek, nah itu bener-bener nggak dapet Pak kalau mobil masuk ke Jalan Sudirman itu Pak. Nah saya mohon kepada Pak Ahmad itu Pak, tolonglah kalau misalnya galian RT-nya ditelepon Pak, biar kita itu tahu nih. Tentuin tempatnya di mana. Tempatnya di mana aja. Itu aja sih Pak.
Ya, untuk masalah konfirmasi galian PAM yang G209, ya mungkin nanti Pak RT bisa menghubungi nomor telepon Pak Ahmad yang sudah saya kasih. Tanya aja lah Pak, ini gimana sih rencana salah-salah ya? Karena ini mobil banyak keluar masuk. Ya, jadi kalau bisa kalau mobil digali langsung diuruk lagi lah gitu ya, kalau bisa gitu ya. Diusahakan langsung tanam pipa Iya, atau diuruk. langsung tanam, Soalnya banyak mobil. jangan ditinggal gitu aja. Ada 16 Pak. Tapi kalau saya lihat sih kayaknya nih penggalian apa namanya nggak begitu lama Pak, paling lama ya 2 atau 1 hari lah selesai. Apalagi ini yang jalan RT 8 dan 9 tuh nggak banyak tanahnya. Jadi cepat ya, apalagi kalau personnya banyak tuh dia mungkin langsung kalau udah dibolongin, udah dimasukin pipa langsung uruk ya, bolongin pipa uruk. Nah, itu jadi saya rasa kendalanya nggak begitu berat daripada saluran air yang ada di dalam masjid. Nah, itu untuk itu nanti ya mungkin nanti kita akan hubungi Pak Ahmad selaku pengawas lapangan supaya dipercepat, jangan sampai mengganggu warga terutama yang punya kendaraan untuk keluar masuk akses ke lokasi galatinya. Baik, terima kasih Pak RT. Yang lain? Emang ada, lanjut ke Pak Menteri Keuangan untuk bisa melaporkan keuangan RW 01 Kelurahan Gedong. Silakan Pak Tuan Rumah Pak Ruswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT 1 sampai 10, tokoh masyarakat, Karang Taruna. Saya akan informasikan mengenai keuangan pertama RW Siaga. RW Siaga pada saldo pada bulan Februari ini sebesar 11.090.000. Terus ditambah penerimaan pada bulan Februari ini 1 juta. KT4 absen, belum mungkin nanti bulan depan. Jadi saldo pada RW Siaga tanggal 7 Februari 2026 sebesar 12.090.000. Pengeluarannya ini ya. Mudah-mudahan nggak ada COVID lagi ya. Bukan joki lipas sekarang. Dari India tuh. Untuk selanjutnya keuangan kas RW pada saldo pada Januari 2026 sebesar 4.839.000. Terus dapat tagihan pada bulan Januari 4 juta. Jadi saldonya 8.839.000. Nah, tapi pengeluarannya pada bulan Januari waktu itu kita salah informasi ya Pokdar, saya kira yang datang banyak, kita bikin akomodasi sebesar 250.000, terus akomodasi rapat pengaspalan 100.000, jasa honor security 800, posyandu PKK RW 01 300, iuran RW Siaga bulan Januari 100.000, iuran lingkungan RT 07 RW 01 100.000, pulsa warung-warung 100.000, terus transport pendamping rapat di Kelurahan Gedong 100.000, bayar listrik 665.000, bayar PAM ledeng 447.000. Jadi pengeluarannya sebesar 2.962.000. Jadi saldo kas pada 31 Januari sebesar 5.877.000.
Dan ini nanti untuk bulan depan akan saya bikin laporan keuangan dan 6 bulan, ya 6 bulan sekali saya bikin. Untuk selanjutnya ya kalau koperasi nanti bisa menghubungin saya atau yang mau pinjam dan mau ngangsur gitu. Jadi untuk keuangan mungkin ada pertanyaan